hari itu nggak pulang-pulang. Teringat mama di Simpang. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu. Setelah turun langsung ke Sumatera untuk memberikan bantuan ke 3 provinsi yang terdampak banjir bandang, Raffi Ahmad kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk warga kampung adat Waruwora, Sumba Barat yang baru saja kehilangan tempat tinggal akibat dilumat si jago merah. Dalam video yang beredar di media sosial, belasan truk pengangkut logistik dikirim secara bertahap menuju lokasi bencana. Truk-truk tersebut memuat berbagai kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari bahan makanan seperti susu, mie instan, hingga air mineral dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak mensustainasi sama gitu ya, bahwa nantinya uang kita cerita juga ada kebutuhan air, betul ya, kebutuhan air. Banyak. Tapi kami hanya mengucapkan kata terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti dan hancur. Tak hanya bantuan barang, Raffi juga memberikan bantuan dana tunai sebesar 1 miliar rupiah. Bantuan ini ditujukan khusus untuk meringankan beban para korban dan membantu proses pembangunan kembali rumah-rumah adat yang ludes terbakar. Raffi memang tak hadir di tempat, namun bantuannya tiba dan diterima langsung oleh tokoh adat setempat, disaksikan warga. Nanti kita akan membagi uang kepada pemilik rumah yang terdampak sebesar 30 juta rupiah kepada 28 rumah yang terdampak. Terima kasih Mas Raffi. Ini merupakan bantuan yang sangat luar biasa buat kami dan keluarga korban merasa sangat terbantu. Bukan hanya keluarga korban saja kebakaran, tetapi masyarakat Lamboya, Desa Patialbao sangat terbantu. Kami ucapkan terima kasih banyak bantuannya, biar Mas Raffi dimurahkan berkat. Kulihat ibu sehati, air matamu. Meski dalam beberapa kesempatan pemerintah pusat terus berupaya memulihkan kondisi bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, mulai dari berjanji melakukan distribusi logistik, pembangunan jalanan yang terputus, menerjunkan puluhan helikopter untuk menjangkau medan lapangan sulit, hingga mengerahkan tenaga relawan untuk memulihkan korban bencana di Aceh. Tapi nyatanya kondisi korban banjir Aceh, terutama daerah terisolir seperti Aceh Tamiang, masih amat nelangsa. Setiap hari kami seperti ini nunggu bantuan karena kalian mau tahu nggak? Nah nih, setiap hari. Karena kalau kami ke posko tuh paling cuma dapat dua muk beras aja, Indomie 4 biji, 4 bungkus. Habis itu apa lagi ya? Biskuit 2. Nah, jadi tuh aku gelas 2. Jadi kayak mana kami mau berharap di posko? Cobalah. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, jujur. Ketika saya ngomong. Bukan saja wabah kelaparan, akses jalan susah, hingga bantuan pakaian bekas yang terbengkalai. Di jagat maya bahkan ratusan orang viral berjalan puluhan kilo demi untuk mendapatkan makanan agar mereka tak kelaparan. Mereka terus berjibaku melewati jalan terjal. Ambil jalan kiri. Beberapa relawan bahkan harus menangis tak kuasa melihat kondisi Aceh Tamiang yang kian memprihatinkan. Apalagi mereka berjuang di antara puing reruntuhan nyaris beberapa pekan sejak bencana datang menerjang. Oke, Be. Air mata
Ketika kondisi mereka, korban makin kritis, sementara relawan pun mulai kelelahan karena masih harus mengurus kesibukan mereka masing-masing di ibu kota, seperti para selebriti dan influencer. Seruan untuk tak malu-malu meminta bantuan-bantuan asing pun terus menggema dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk disuarakan oleh Lembaga Keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Celakanya di tengah situasi korban banjir bandang dan longsor yang masih terus berjuang, sebuah video yang menunjukkan Kepala BGN, Dadan Hindayana tengah bermain golf viral hingga menuai reaksi dan hujatan dari warganet. Namun Dadan memberi klarifikasi. Dadan mengaku tengah bermain golf justru untuk acara charity, di mana donasi itu akan disumbangkan ke korban bencana Aceh dan Medan. Bukan hanya video Kepala BGN main golf di tengah situasi penanganan bencana yang belum tuntas. Video ketika Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali viral setelah video makan di sebuah restoran sambil menghisap cerutu jadi sorotan. Apalagi sebelumnya ia viral saat menggotong beras membantu korban banjir. Bukan hanya video Kepala BGN yang viral, upaya pemerintah mensubsidi sebesar Rp10.000 per hari selama 3 bulan bagi korban banjir yang diumumkan Kementerian Sosial bahkan hanya jadi cibiran. Apalagi netizen membandingkan dengan penanganan dan ganti rugi bencana di negara tetangga Thailand. Setelah nanti ada huntara atau hunta, ada jatuh jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp10.000. Ini desa kami sudah hilang, tidak ada lagi. Kebun-kebun kami habis, rumah ibadah kita nggak selesai, tidak ada. Sudah hancur satu-satu desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk membayar sekolah anak, dan kita nggak sanggup lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik-adik ini, bantulah kami, Dek. Bantu kami semampu, Adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Di sisi lain, janji puluhan helikopter yang dijanjikan akan bergantian menjangkau daerah terisolasi malah hanya jadi meme dan cibiran netizen. Bahkan ada yang menyebut, jika pemerintah kita tak belajar dari krisis bencana tsunami tahun 2004 silam, tak pernah belajar dari Jepang atau negara maju lain yang punya kemampuan mengatasi bencana lebih canggih dan terorganisir. Kalau kita pikir tsunami kan ada, masih ada fasilitas, masih ada di tempat-tempat yang lain, cuma di kota aja yang nggak ada, yang dekat pesisirnya kan. Kok di sini semua mati total, semua seluruh, kita bilangnya seluruh Aceh lah. Kita bilang kayak gitu. Iya, semua akses terputus Iya, jaringan, kok tsunami bantuan nggak ada. Kok tsunami cuma di Banda Aceh yang pesisir aja kayak gitu. Tapi bantuan merata ya, Kak, ada di kampung. Mudah-mudahan cepat dibantu warga di Tamiang, terutama di Lintang dalam ini, ya belum ada listrik dan juga masih butuh air bersih. Support teman-teman semua masih ditunggu.